Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman muslimin, para hadirin sekalian, para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan pertama Pak ya setelah Ramadan, di mana rencananya insyaallah taala pembahasan kita adalah pembahasan berkaitan dengan kitab yang baru, karena sebelumnya berkaitan dengan hadis-hadis orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita selesaikan. Namun insyaallah kita akan mulai dari bulan depan Pak ya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas salah satu hadis yang luar biasa, di mana dalam hadis ini itu mestinya seorang muslim sangat memperhatikan atau sangat bersemangat Pak ya untuk menghafalkan dan juga mengamalkan hadis ini. Kenapa demikian? Karena hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan hadis sifat-sifat orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita harus semangat gitu Pak ya? Kenapa kita harus termotivasi untuk mengetahui? Jangan atau nggak usah menghafal Pak ya, tapi mengetahui hadis ini dan mengamalkannya. Adalah karena tadi dalam kalimat ini atau dalam hadis ini itu ada kalimat jaminan Pak ya, jaminan atau garansi. Di mana sebagaimana yang kita lihat dalam kehidupan dunia, orang-orang itu akan lebih perhatian, akan lebih tertarik dengan sesuatu yang ada jaminannya. Ya tidak Pak? Kalau kita membeli sesuatu, pasti kita akan cari yang bergaransi, yang berjaminan, dibanding dengan barang dagangan yang tidak ada jaminan. Itu sudah maklum di tengah-tengah manusia. Jadi jikalau seandainya ada dua orang yang sama-sama menjual handphone, misalnya si A dan si B. Si A menjual handphonenya dengan jaminan, dengan garansi bahwa kalau seandainya handphone ini rusak, saya akan kembalikan uangnya. Sementara yang si B enggak. Si B jual handphone, kalau ada kerusakan saya enggak jamin apapun. Maka secara otomatis kita sebagai pembeli akan tertarik kepada penjual yang pertama, karena ada jaminan. Itu sudah naluri manusia. Ditambah lagi, kalau seandainya jaminan itu adalah nilai yang berharga, plus orang yang menjamin adalah orang yang terkenal jujur, pasti akan lebih tertarik lagi kita Pak ya. Jadi bukan hanya ada jaminannya, tapi jaminannya adalah jaminan yang bernilai tinggi, dan yang menjamin adalah orang yang jujur misalnya, pasti kita akan lebih tertarik lagi. Jadi contoh yang lain, jikalau seandainya dua orang tadi menjual handphone A dan si B, si A menjual handphonenya dengan jaminan garansi jika rusak uang kembali, dan si A ini orang yang biasa aja. Sementara si B misalnya dia menjual handphonenya dengan garansi jika seandainya handphonenya rusak maka uang akan kembali dan plus diganti baru. Dan si B adalah orang yang terkenal jujur. Kira-kira kita lebih tertarik yang mana Pak? Si A atau si B Pak? Si B. Si A dia garansinya cuman uang kembali. Si B sekarang dia ngasih garansi uang kembali plus ganti baru. Dan si B orang yang jujur, terkenal. Maka secara otomatis naluri manusia kita akan lebih tertarik kepada si B, karena jaminannya nilainya tinggi, besar, dan yang menjamin adalah orang yang jujur. Maka begitu juga dengan hadis ini mestinya. Hadis ini
Ini adalah hadis riwayat Ahmad, Pak ya. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang hasan dari sahabat Ubadah bin As-Samit, di mana dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum al-jannah. Kata Rasulullah, jika kalian bisa menjaga 6 hal ini dalam diri kalian, maka aku akan menjaminkan untuk kalian surga. Nah, ini kan luar biasa, Pak ya. Jaminannya surga. Dan yang menjaminkan itu adalah orang yang paling jujur di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Jadi mestinya secara naluri kita harus tertarik dengan hadis ini, atau paling tidak kita harus ada rasa pengen tahu dan semangat mengamalkan hadis ini. Karena Nabi sudah buka hadis ini dengan kalimat, saya jamin, barang siapa yang bisa menjaga 6 hal ini dalam dirinya, saya jamin surga, kata Rasulullah SAW. Nah, yang pertama kata Rasulullah dalam hadis ini, Pak ya. Jadi kata Nabi di awal tadi adalah idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum al-jannah. Kalau kalian bisa menjaga 6 hal ini dalam diri kalian, tentunya di samping amal soleh, Pak ya. Kalau amal soleh itu kunci dari surga. Gak bisa orang masuk surga kecuali dia beriman kepada Allah. Nah, di samping iman dan amal soleh, kalau kalian bisa menjaga 6 hal ini, kata Rasulullah SAW, maka aku jamin surga. Dia ada 6 sifat yang akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama kata Rasulullah adalah usduqu idza haddatstum. Ini sifat yang sebenarnya sifat dasar, Pak ya. Tapi mungkin barangkali di antara kita masih banyak yang tidak bisa mengamalkan sifat ini. Yang pertama kata Rasulullah adalah usduqu idza haddatstum. Hendaknya kalian jujur ketika berucap. Ini kan sifat-sifat dasar, baik sifat-sifat terpuji yang dasar. Jadi kata Rasulullah, sifat yang pertama, kalau seandainya kalian ingin masuk ke dalam surga, dijamin surga oleh Rasulullah, jujur dalam setiap ucapan, dalam setiap tutur kata kita. Usduqu idza haddatstum. Dan ini merupakan sifat orang beriman, Pak ya. Kita sebagai orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu sudah barang wajib untuk jujur. Karena itulah perbedaan orang beriman dengan orang munafik. Kita sering dengar hadis tentang orang munafik, baik ayatul munafik thalatha. Tanda orang munafik ada 3 dalam hadis Bukhari Muslim itu. Di antaranya kata Rasulullah, idza haddatsa kadzaba. Orang munafik itu kalau dia berucap, dia pasti bohong. Maka orang beriman tentu berbeda. Orang beriman wajib dia jujur. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah di ayat 119, Pak ya. Allah perintahkan langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman. Ini orang-orang beriman yang dipanggil. Jadi bukan orang-orang munafik, bukan, orang beriman. Orang beriman harus punya sifat ini. Jadi kata Allah, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah, perintah Rasulnya. Sehingga ketika kita jujur dalam setiap ucapan kita, Pak, itu kita akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita telah mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Karena kadang-kala kita tidak perhatian dengan ini. Jadi kita itu tidak berbohong. Kita tahu, Pak ya, kita tidak mau berdosa, maka kita tidak mau berbohong. Tapi kadang kita tidak menyadari bahwasanya ketika kita tidak berbohong, itu pahala terus mengalir. Kenapa? Karena kita mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang sering kurang kita sadari. Padahal kalau tadi kita jujur, kita jadi orang yang jujur, tidak pernah berbohong karena Allah dan Rasulnya perintahkan kita, itu pahalanya terus mengalir selama kita hidup. Karena apa? Karena kita mengamalkan, kita mentaati Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa.
orang yang bertakwa itu tidak ada ruginya, untung semua. Jadi ketika kita mengamalkan kejujuran, tidak berbohong, kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kita mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jalan menuju surga. Makanya dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari Muslim, itu Nabi juga pernah bilang, Pak, kata Rasulullah, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr." Hendaknya kalian itu senantiasa jujur dalam setiap ucapan kalian, karena kejujuran ini akan membawa kalian kepada kebaikan. Pasti baik. Kemudian kata Rasulullah, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan yang namanya kebaikan itu akan membawa orang ke dalam surga. Jadi memang tidak hanya satu hadis ini saja yang sedang kita bahas. Ada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dengan kejujuran ini merupakan jalan menuju surga. Ini adalah sifat jujur, tidak berdusta. Dan agama kita ini, Pak, agama Islam ini itu betul-betul sangat melarang kedustaan. Bahkan dalam keadaan bercanda sekalipun, itu nggak boleh kita berdusta. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah itu pernah mengancam bahkan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailun liman yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum." Kata Rasulullah, sungguh celaka. Sungguh celaka bagi siapa? Bagi orang yang bercerita, berucap, kemudian dia berdusta. Untuk apa? Liyudhika bil qaum, agar orang yang dengar ketawa. Nah, ini Pak ya. Jadi kadang kala ketika kita bercanda tuh ditambah dengan bumbu-bumbu dusta, cerita-cerita bohong. Dengan apa? Niatnya agar orang yang dengar ketawa. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Mas'ud juga pernah bilang, la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlin. Dalam hadis riwayat Bukhari, dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi kata Ibnu Mas'ud, la yasluh, enggak halal, enggak boleh. Al-kadhib, dusta itu enggak boleh. Fi jiddin, baik dalam keadaan serius, wala hazlin, ataupun dalam keadaan bercanda itu enggak boleh. Bukan berarti kita tidak boleh bercanda, Pak ya. Nah, ini kadang orang salah paham juga nih. Dibilang tidak boleh berdusta ketika bercanda, maka dipahaminya adalah tidak boleh bercanda, bukan. Bercanda, bersenda gurau itu dibolehkan. Bahkan Rasulullah SAW juga bercanda, Pak. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah itu mengatakan bahwa candaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu ibaratkan garam. Kalau berlebihan, yang namanya garam itu enak gak Pak makanan kalau garamnya kelebihan? Enggak. Tapi kalau kurang, enak juga gak Pak? Enggak, hambar. Maka begitulah candaan, kata Imam An-Nawawi dan juga Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Adhkar, bahwa candaan itu boleh, hukum asal candaan itu mubah, selama dalam candaan itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Dia ibaratkan garam. Jadi kalau kurang, maka akan terasa hambar, akan terasa hampa hidup itu. Tapi kalau dia berlebihan, maka ya akan keasinan makanan. Banyak kalau garamnya berlebih, maka nggak enak. Begitu juga candaan. Makanya Rasulullah SAW kadang bercanda. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah Rasulullah dalam candaannya tidak pernah berdusta. Rasulullah dalam candanya tidak pernah berdusta. Makanya suatu hari Abu Hurairah pernah tanya, Pak, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Jadi karena Rasulullah itu kadang bercanda kepada para sahabatnya, maka Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Wahai Rasulullah, saya dapati engkau itu kadang bercanda kepada kami. Jadi enggak serius terus gitu, Pak ya. Kadang bercanda. Kenapa engkau demikian, wahai Rasulullah? Apakah itu boleh, wahai Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Walakinni la aqulu illa haqqa. Kata Rasulullah, boleh bercanda tersebut, tapi ketahuilah wahai Abu Hurairah, aku tidak berucap
kecuali kejujuran. Itu kata Rasulullah. Jadi candaannya Rasulullah itu adalah kejujuran. Gak pernah berdusta. Karena tadi Pak ya, karena dalam hadis yang lain kata Nabi, celaka orang yang dia berbicara tapi dia berdusta untuk orang lain tertawa. Itu nggak boleh. Jadi ini sifat yang memang wajib dimiliki oleh seorang yang beriman. Sifat yang pertama, usduqu idza haddatstum, jujur dalam setiap ucapan kita, dalam setiap keadaan jujur. Mau ketika kita serius, ketika bercanda, tidak boleh berdusta. Mau bercanda silahkan, tadi bercanda boleh, selama tidak berlebihan, selama tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Tapi jangan berdusta, jangan diiringi atau jangan diisi dengan cerita-cerita bohong, karena ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini jalan menuju surga. Ini hal yang dasar, hal yang mudah kita lakukan sebenarnya. Jadi usduqu idza haddatstum. Ini yang pertama, jujurlah kalian jika kalian berucap. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW, di antara sifat yang lain yang dijamin surga oleh Rasulullah adalah wa aufu idza wa'adtum. Dan tepatilah janji kalian jika kalian berjanji. Ini sifat dasar juga Pak ya, menepati janji. Ini juga di antara ciri orang beriman. Pembeda antara orang beriman dengan orang munafik. Karena orang munafik, selain mereka kalau berucap berdusta, dalam hadisnya apa Pak? Ayat yang kedua atau tanda yang kedua orang munafik, idza wa'ada akhlafa. Orang munafik itu kalau dia berjanji pasti diingkari. Maka kalau ada orang dia mengaku muslim tapi kalau janji selalu ingkar, nah maka dia punya ciri-ciri orang munafik. Karena orang beriman tidak seperti itu. Orang yang senantiasa mengingkari janjinya itu orang munafik. Sementara orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama. Jadi kalau kita lihat Al-Maidah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala awali surat itu dengan perintah langsung, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Lagi-lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wahai orang-orang beriman, lagi-lagi orang beriman. Karena memang ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Ini tanda orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tunaikanlah janji-janji kalian. Tepatilah janji-janji kalian. Jadi perintah ini sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan yang pertama tadi. Maka ketika kita punya janji gitu Pak ya, maka jangan kita ingkari. Kalau ada uzur, maka izin kepada orang yang kita janjikan. Jangan kemudian tiba-tiba hilang, kita ingkari tanpa ada alasan yang bisa diterima. Seorang mukmin betul-betul dia harus memegang janjinya. Bahkan walaupun janjinya itu adalah janji kepada orang yang mungkin bukan orang penting, seperti anaknya misalnya. Seorang ayah gitu Pak ya, kalau dia sudah pernah berjanji kepada anaknya, kemudian tidak dia tepati tanpa ada alasan yang jelas, itu juga berdosa. Itu masuk ke dalam kedustaan. Dan itu yang dikatakan Ibnu Mas'ud tadi Pak ya, dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Jadi kata Ibnu Mas'ud, la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlin. Tidak halal, tidak boleh berdusta baik dalam keadaan serius ataupun bercanda. Kemudian lanjutannya kata Ibnu Mas'ud, wala an ya'idar rajulu waladahu thumma la yunjizu. Termasuk diantaranya tidak boleh seorang ayah menjanjikan sesuatu kepada anaknya kemudian tidak dia tepati. Padahal kepada seorang anak Pak ya, kepada anak kita yang mungkin barangkali kita menganggapnya bukan orang penting misalnya, bukan relasi kerja, bukan. Tapi itu juga tetap harus ditepati kata Ibnu Mas'ud. Nggak boleh. Maka ketika kita pernah berjanji kepada anak kita gitu Pak ya, maka harus ditepati. Kecuali jika ada uzur. Nah beda Pak ya, kalau ada uzur kita tidak mampu, ya jelaskan kepada anaknya. Tapi kalau sempat kita berjanji, nah itu hutang. Kalau tidak ditepati, maka kita berdosa.
Ketika seandainya kita sedang sibuk gitu Pak ya, anak kita ngajak jalan-jalan misalnya, ayah, aku pengen pergi ke sini misalnya. Kita bilang besok ya. Sekarang ayah lagi sibuk, nah itu janji. Itu janji Pak ya. Itu harus ditepati. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, wala an ya'idar rajulu waladahu syai'an thumma la yunjizu. Tidak boleh seorang laki-laki, seorang ayah menjanjikan kepada anaknya sesuatu kemudian tidak dia tepati. Nah, ini sifat seorang mukmin, dia akan selalu menepati janjinya. Kecuali jika betul-betul dia tidak bisa melakukan atau menepati janji tersebut. Nah, ini yang kedua. Jadi kata Rasulullah, wa'aufu idza wa'adtum. Hendaknya kalian menjaga janji kalian, aku akan jamin kalian surga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW adalah wa'addu idza tumintum. Dan hendaknya kalian tunaikan amanah yang kalian emban. Ini Pak ya. Ini juga diantara sifat yang dasar sebenarnya. Jadi kata Rasulullah, sifat yang ketiga, kalau kalian jaga ini, maka aku akan jamin surga untuk kalian, adalah kalian tunaikan amanah. Tunaikan tanggung jawab yang kalian emban. Dan ini juga lagi-lagi adalah ciri orang beriman. Karena orang munafik sama Pak ya, orang munafik sifat yang ketiga, mereka berdusta ketika berucap, mereka beringkar ketika berjanji, wa idza tumina khana. Orang munafik itu kalau diberikan amanah maka dia akan khianat. Kan itu hadis ciri-ciri orang munafik. Di Rasul pernah mengatakan ciri-ciri orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berucap dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia khianat. Maka orang beriman sebaliknya. Orang beriman kalau berucap jujur. Kalau dia berjanji dia tepati. Dan kalau dia diberi amanah dia akan tunaikan. Dia akan tunaikan amanah tersebut. Dia tidak akan khianat dengan amanah ini. Itu orang beriman. Dan ini juga lagi-lagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Perintah ini wajib, hukum asalnya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk memberikan amanah, menunaikan amanah kepada ahliha, kepada orang yang memberikan amanah. Tunaikan amanah kepada siapa yang memberikan amanah kepada kalian. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 58. Ditambah lagi hadis Nabi yang lain, banyak hadis tentang amanah ini. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, addil amanata ila man i'tamanak. Hendaknya kalian menunaikan amanah kepada siapa yang memberikan amanah kepada kalian. Jadi ini perintah Allah dan Rasulnya juga. Menunaikan amanah, perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita kerjakan dapat pahala kita. Cuman yang perlu kita perhatikan di sini Pak, seringkali kita memahami makna amanah dengan makna yang sempit. Jadi seringkali kita memahami amanah itu adalah hubungan kita dengan orang lain, kan seperti itu. Padahal kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan ayat tadi, surat An-Nisa ayat ke-58, kata Imam Ibnu Katsir bahwa yang namanya amanah ini itu maknanya luas. Beliau mengatakan, wa hadza ya'ummu jami'al amanat al-wajibah 'alal insan. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan ayat ini An-Nisa 58 itu merupakan ayat yang memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Dan amanah ini ya'ummu jami'al amanat. Dan amanah yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga dalam ayat ini itu adalah amanah secara luas yang wajib dijaga oleh manusia.
Apa saja amanah tersebut? Beliau mengatakan, menjelaskan. Yang pertama, al-amanat al-wajib 'ala al-insan, yaitu adalah min huquqillah azza wa jalla 'ala ibadihi min as-salawat waz zakawat wal kafarat wan nuzur was siyam. Yang pertama, termasuk dalam amanah itu adalah amanah kita kepada Allah. Nah, ini yang sering kita lupa, Pak ya. Sering kita itu memahami amanah itu ya janji kita atau tanggung jawab kita kepada orang lain. Padahal kata Imam Ibnu Katsir, termasuk dalam amanah itu adalah apa? Tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Untuk beribadah. Salat kita, kata beliau, zakat kita, puasa kita, itu amanah. Sehingga termasuk orang yang menunaikan amanah adalah orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mungkin kepada orang lain dia amanahnya luar biasa gitu Pak ya. Ketika dia janji sama orang selalu dia tunaikan. Dikasih tanggung jawab oleh orang selalu dia kerjakan dengan baik, amanah. Tapi dia tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak zakat, tidak berpuasa, maka orang ini belum dikatakan orang yang menjaga amanah. Karena tadi kata Imam Ibnu Katsir, yang namanya amanah itu maknanya luas. Termasuk dalamnya amanah, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan, Pak, ketaatan dan amal saleh itu disebut amanah. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab ya Pak ya, di ayat ke-72. Jadi dalam ayat ini Al-Ahzab 72 Allah menyebut ketaatan dan amal soleh itu sebagai amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna aradna al-amanah." Nah, Allah katakan, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal." Bahwa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menawarkan amanah ini. Kata para ulama tafsir, amanah yang dimaksud dalam ayat ini Al-Ahzab 72 adalah amanah ketaatan, amanah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, kepada gunung. Fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Dan langit, bumi dan gunung enggak mau menerima amanah itu, berat, mereka takut. Karena kata Imam Ibnu Katsir, amanahnya adalah Allah tawarkan kepada mereka, kalian harus taat kepada Allah. Kalau kalian tunaikan ini, saya akan balas surga, kata Allah. Kalau tidak, maka saya akan azab kalian. Ditawarkan amanah ini kepada langit. Langit gak mau. Langit takut. Langit takut tidak menunaikan amanah ini. Maka Allah tawarkan kepada bumi dan gunung. Mau nggak kalian mengemban amanah ini, ketaatan kepada Allah? Kalau kalian tunaikan, kalian akan dapat surga. Kalau kalian tidak tunaikan, aku akan azab kalian. Itu tawarannya, Pak. Amanahnya itu isinya. Bumi dan gunung nggak mau juga. Fa'abaina, kata Allah. Mereka nggak mau, mereka menolak. Tapi kemudian wahamalahal insan. Tapi ketika ditawarkan kepada Nabi Adam, kepada manusia, diterima. Diterima amanah. Jadi kita sudah menerima amanah itu. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah orang yang zalim, kata Allah, dan orang yang tidak tahu. Maka ini Pak ya, amanah. Allah sebutkan amanah. Ketaatan itu amanah. Sehingga ketika tadi Nabi katakan di antara sifat yang dijamin surga adalah wa'addu idza tumintum, hendaknya kalian tunaikan amanah kalian, maka ini mencakup semua amanah. Amanah kita kepada Allah itu yang paling utama. Kita punya amanah kepada Allah, kita punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, nafas, semua nikmat kita itu tidak bisa dihitung, Pak ya. Maka tanggung jawab kita adalah bersyukur dengan nikmat ini, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus taat. Jangan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah yang paling utama. Baru kemudian yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Semua kita punya tanggung jawab. Apakah amanah yang kita emban itu dalam skala besar gitu Pak ya, atau dalam skala kecil? Yang paling kecil adalah keluarga. Itu amanah. Bagi seorang ayah itu amanah yang paling kecil adalah amanah keluarganya, anak dan istrinya. Itu amanah. Makanya kalau seorang suami tidak mendidik anak istrinya, kan kena juga suaminya.
karena dia tidak amanah. Beda kalau dia amanah, dia sudah menasihati misalnya, dia sudah mengajak anak istrinya untuk menjadi orang yang baik tapi tidak bisa, itu beda cerita apa ya. Allah maafkan suami seperti itu, dia sudah nasihati, dia sudah tunaikan amanahnya, tapi anak istrinya mungkin nggak mau ikut, seperti Nabi Nuh ya, banyak anaknya sudah dinasihati Nabi Nuh, tapi anaknya nggak mau ikut dengan Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh tidak tercela karena sudah menunaikan amanah sebagai seorang ayah. Nabi Lut, istrinya juga sudah dinasihati Pak ya, tapi nggak mau. Tapi kalau ada seorang suami yang dia nggak menasihati, dia tidak mendidik anak istrinya, dia biarkan begitu saja, maka berarti dia tidak menunaikan amanah. Itu amanah yang paling kecil untuk seorang laki-laki. Apalagi kalau amanah yang lebih besar, ya, dalam pekerjaan kah, dalam kehidupan masyarakat, RT RW, atau bahkan lebih besar negara, itu amanah yang luar biasa. Itu amanah yang berat. Dan kita sebagai manusia, bodohnya kita, makanya Allah katakan bodoh di sini dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Ketika kami tawarkan amanah yang berat ini kepada manusia, mereka terima. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu orang yang zalim dan orang yang bodoh, kata Allah. Karena kita seringkali terlena, kita hanya pengen enaknya aja ketika mendapatkan amanah. Padahal amanah itu tanggung jawab. Kalau kita tunaikan dengan baik Pak, maka kata Nabi tadi, admanu lakum jannah, aku akan jamin surga untuk orang-orang yang bisa menunaikan amanah. Itu sifat yang ketiga. Nah, kemudian sifat yang keempat dan kelima Pak yang bisa kita gabung. Nabi katakan waghuddu absarakum. Yang keempat, jagalah pandangan kalian. Yang kelima, wahfadzu furujakum. Dan jagalah kemaluan kalian. Dua ini. Jadi 4 dan 5 Pak ya. Jadi 6 sifat yang dijamin surga oleh Rasulullah. Pertama tadi adalah jujur ketika berucap, menepati janji, kemudian menunaikan amanah. Nah, keempat, menjaga pandangan. Yang kelima, menjaga kemaluan, kehormatan diri. Ini berkaitan Pak ya. Menjaga pandangan dengan menjaga kehormatan diri, kemaluan, ini sangat berkaitan erat. Makanya secara khusus dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 itu Allah Subhanahu wa taala melarang atau memerintahkan kita untuk menjaga pandangan. Di ayat 30 Pak, surat An-Nur itu Allah katakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Dalam ayat 30 An-Nur Allah katakan kullil mu'minin, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki, mukminin. Nah, ini baik, ini orang beriman. Jadi kalau kita lihat tadi, semua sifat ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh orang beriman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada orang-orang beriman laki-laki, wahai Muhammad, 2 hal. Yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka jaga pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan hendaknya mereka jaga kemaluan mereka. Ini ayat 30 surat An-Nur. Dan di ayat setelahnya 31 itu masih sama Pak. Allah katakan kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Di setelahnya ayat 31 surat yang sama An-Nur, Allah katakan, dan katakan juga wahai Muhammad kepada orang beriman perempuan agar mereka menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi perintah menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri, itu perintah untuk semua orang beriman, laki-laki dan perempuan. Allah katakan dengan jelas tadi Pak, 30-31 An-Nur, laki-laki dan perempuan sama perintahnya. Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, jaga pandangan dan menjaga kemaluan, menjaga kehormatan diri. Karena pandangan luar biasa Pak ya. Orang kalau dia tidak menjaga pandangannya, maka akan rusak. Karena pandangan ini, kata para ulama, itu bisa menjadi panah beracun ke dalam hati. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini Pak ya, An-Nur 30. Beliau mengatakan bahwa ada para ulama mengatakan
an-nazaru sihamu summin ilal qalb. Jadi pandangan itu kadangkala itu menjadi panah beracun ke dalam hati. Jadi sesuatu yang kita lihat itu akan langsung cepat menancap ke hati. Karena memang seperti itu, Pak. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga, tafsir Al-Qurtubi, sama ketika menafsirkan ayat ini, An-Nur 30, beliau mengatakan bahwa kenapa pandangan ini secara khusus Allah perintahkan kita untuk dijaga, karena pandangan ini merupakan pintu informasi yang terbesar bagi manusia. Karena kan kita punya 5 panca indera, Pak, ya, yang fungsinya untuk menerima informasi, pandangan, pendengaran, kemudian juga ucapan, raba, gitu, pendengar, dan penciuman. Itu semua kan fungsinya untuk mengetahui sesuatu. Kita meraba ini, oh ini dapat informasi, kan itu, Pak. Dan di antara 5 panca indera tadi, kata Imam Al-Qurtubi, yang paling kuat adalah mata, pandangan. Seseorang akan lebih mudah mengingat apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Ya tidak, Pak? Kita mendengar sesuatu, ya mungkin kita ingat, tapi kadang-kala kita lupa. Atau kita mendengar cerita sesuatu tentang gambaran sebuah hal, pasti belum tergambar secara jelas sebelum kita lihat langsung. Kan gitu, Pak, ya? Seperti misalkan kalau kita ngajarin anak-anak, Pak, ya, anak kita yang mungkin masih 2 tahun gitu, Pak, ya, belum pernah dibawa ke kebun binatang. Kalau kita menjelaskan apa itu harimau, kita ceritakan hewan yang kulitnya kuning, belang-belang warna hitam, kira-kira anak itu langsung paham nggak, Pak? Baru dengar doang dia baru dengar cerita ayahnya nih, harimau itu adalah hewan seperti ini, seperti kucing. Seorang anak dia membayangkan tapi belum dapat bayangannya tuh. Beda kalau langsung dibawa ke kebun binatang. Itu harimau tuh. Langsung tahu dia, oh itu harimau. Karena pandangan. Pandangan itu adalah pintu terbesar orang menerima informasi. Apa yang kita lihat itu terekam. Bahkan kalau kita melihat sesuatu yang haram, na'udzubillah min dzalik, itu bisa terngiang-ngiang. Lama hilangnya, susah. Makanya kemudian Allah suruh apa, kita jaga pandangan. Kan gitu, Pak, ya. Jadi kita melihat sesuatu itu terekam. Bahkan mungkin kita masih ingat apa yang kita lihat ketika kita masih kecil. Karena pandangan. Tapi berbeda, apa yang kita dengar barangkali sudah lupa. Apa yang kita dengar waktu kita kecil gitu, Pak, ya, waktu kita masih SMP, SMA, SD, mungkin ada yang lupa. Tapi kalau yang kita lihat itu jarang sekali yang lupa. Dia nancap ke hati langsung. Makanya kemudian Allah bilang jaga pandangan, karena pandangan langsung ke hati. Bahkan kalau pandangannya adalah pandangan yang haram, itu adalah panah beracun ke dalam hati. Nah masalahnya gitu, Pak, ya, kalau kita terbiasa melihat yang haram, na'udzubillah min dzalik, menancap panah beracun ke dalam diri kita, nah itu pada akhirnya seringkali berujung kepada perzinahan. Makanya dalam ayat ini Allah gandengkan 2 hal tadi. Wahai orang-orang beriman, jagalah 2, pandangan kalian dan kemaluan. Allah gandengkan itu. Kenapa? Karena Allah tahu biasanya perzinahan itu dari pandangan. Orang yang berzina pasti pertama kali dia melihat. Berzina dengan seorang perempuan, pasti dia lihat perempuan itu dulu. Kemudian apa, Pak? Jatuh ke hati. Kan gitu kata orang, Pak, ya. Dari pandangan pertama jatuh ke hati, seperti itu. Makanya perzinahan itu awalnya pandangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup pintu dari awal. Yaghuddu min absarihim. Hendaknya kalian menjaga pandangan kalian. Wa yahfazu furujahum, sehingga kalian bisa menjaga kemaluan. Maka ini sifat orang beriman, Pak, ya, jaga pandangan. Dia berusaha bagaimana pandangan dia itu harus melihat hal-hal yang baik. Nggak boleh melihat hal-hal yang haram. Kalau tidak sengaja terlihat, dia palingkan pandangannya. Nah, ini adalah ciri orang beriman. Itu yang 4 dan 5, Pak, ya. Dan yang terakhir dan juga tidak kalah penting, Pak, ya, di antara sifat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW adalah wa kuffu aydiyakum, dan
tahanlah tangan kalian dari menzalimi orang lain. Ini coba ya, kezaliman luar biasa Pak ya. Jadi 6, wakafu aidiakum. Sifat yang kadang kata Rasulullah kalau dijamin surga adalah hendaknya kalian jaga tangan kalian, jangan sampai kalian menzalimi orang lain. Karena kezaliman ini adalah salah satu sebab terbesar yang dapat menghapuskan amal soleh kita. Jadi kezaliman bukan hanya haram, bukan hanya berdosa orang yang zalim, tapi dia menggugurkan pahala, bukan menggugurkan dosa, tapi menggugurkan pahala orang yang zalim. Dan itu diantara sebab hangusnya amal kita yang paling besar. Jadi kan penggugur pahala itu banyak Pak ya. Sebagaimana penggugur dosa banyak, maka penggugur pahala pun banyak. Nah, di antara yang paling besar yang menjadi sebab gugurnya amal seseorang, yang pertama adalah kesyirikan, jelas. Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau kamu berbuat kesyirikan maka akan hangus semua amalmu. Dan yang kedua adalah kezaliman. Kezaliman. Ini yang paling banyak Pak ya. Maka orang beriman tidak boleh dia saling menzalimi, tidak boleh menzalimi orang lain, karena dia tahu, dia harus ingat hadis ini, bahwa kalau dia tidak berbuat zalim dia dijamin masuk surga. Dan kalau dia zalim bukan hanya dia berdosa, tapi pahala dia hangus. Sebagaimana hadis orang yang bangkrut Pak ya, yang sering kita dengar juga dalam hadis riwayat Muslim. Nabi katakan bahwa di umatku itu nanti ada yang bangkrut pada hari kiamat. Yaitu siapa? Ya'ti yaumil qiyamati bisyamin wa zakat wa shalah. Ada orang yang bawa pahala banyak ketika hari kiamat. Pahala salat, zakat, puasa, bawa banyak pahala dia. Walakin syatama hadza, tapi dia pernah mencela orang lain. Wa daraba hadza, dia pernah mukul orang lain. Wa akala mala hadza, dia pernah makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah orang lain. Pahalanya banyak, tapi dia zalim sama orang gitu Pak ya. Maka apa kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka orang yang pernah dia zalimi dibagi-bagikan pahalanya. Orang yang pernah dia cela dikasih pahala. Orang yang pernah dia pukul kasih pahala dia. Sampai kata Rasulullah, fa in faniyat hasanatu, kalau seandainya pahalanya sudah habis, walam yuqda ma alaih, dan orang yang dizalimi masih banyak, maka dosa-dosa mereka dipikulkan kepada dia. Bangkrut Pak ya. Jadi datang pada hari kiamat bawa pahala yang banyak, ujung-ujungnya malah mikul dosa orang lain. Itu zalim, itu kezaliman. Makanya kata Nabi diingatkan, wakafu aidiakum, dan jagalah tangan kalian, jangan sampai kalian menzalimi orang lain. Maka ini ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 sifat ini Pak ya, dalam hadis, satu hadis yang sangat luar biasa. Rasul mengatakan, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum jannah. Barang siapa yang bisa menjaga 6 sifat ini, aku akan jaminkan surga. Yang pertama tadi Pak ya, jujur ketika berucap. Yang kedua, menepati janji. Ketiga, menunaikan amanah. Yang keempat, menjaga pandangan. Yang kelima, menjaga kemaluan, kehormatan diri. Dan yang keenam, yang terakhir adalah menjaga tangan kita jangan sampai menzalimi orang lain. Demikian barangkali. Jika ada pertanyaan Pak, silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada Pak, silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang ingin saya tanyakan adalah batasan zalim itu seperti apa sih Ustaz? Artinya kadang ada orang yang nggak ada niat, mungkin tapi tanpa sadar, apakah karena ada perbedaan kebiasaan atau budaya, sehingga mungkin ketika di tempat dia mungkin itu hal yang biasa, tapi di tempat lain itu ternyata hal yang memang mungkin nggak baik. Ya. Sehingga akhirnya itu merugikan orang lain. Mungkin karena itu sehingga istri juga nggak tahu kalau kita dia itu sudah berbuat salah gitu kan. Seperti itu. Dan apakah orang yang dizolimi itu ketika dia memang orang sebelum dizolimi, secara otomatis sebenarnya orang yang berbuat zolim itu pasti memang akan ada balasannya. Tapi buat orang yang dizolimi itu dia mungkin berdoa agar karena kalau nggak salah apabila ada sesuatu yang mempersulit urusan orang lain, maka sesungguhnya ini nggak bisa juga agar dipersulit orang yang mempersulit urusan orang lain. Ya, Masya Allah.
Jadi batasan zalim itu sendiri gitu Pak ya. Para ulama itu mendefinisikan kezaliman. Jadi yang paling masyhur definisi dari para ulama adalah zalim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdi'i. Jadi ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, artinya kita melakukan sesuatu yang bukan tempatnya atau tidak pas lah. Sebagian ulama mengatakan zalim itu adalah ya dia melampaui batas, ya batasan-batasan syariat maksudnya. Maka ini adalah definisi zalim. Sehingga tadi kadang-kadang kita dalam kehidupan masyarakat kita nggak tahu gitu Pak ya, apakah kita telah berbuat zalim atau tidak. Mungkin karena ya tadi mungkin bisa karena perbedaan kultur budaya misalkan dari tempat sebelumnya ke tempat yang lain. Mungkin buat orang ini buat orang dulu kita di sana ini nggak zalim, tapi di sana jadi seperti kezaliman gitu Pak ya. Sehingga dalam hal ini tentu kita harus pertama kalau kita tahu akhirnya oh ternyata kayaknya orang ini merasa terzalimi dari kita minta maaf. Itu yang pertama. Jadi kalau ternyata memang betul ini menzalimi dia merasa terzalimi, ya sudah kita minta maaf. Ya, walaupun kita jangan bilang oh dulu saya nggak kayak gitu kok, enggak. Kalau dia merasa terzalimi, ya udah kita minta maaf dengan kerendahan diri kita, ya sudah kita minta maaf. Kenapa? Karena Nabi bilang seperti itu. Nabi katakan man kana alaihi mazlamatun li akhi falyatahalal minhu al-yawm. Barang siapa yang pernah menzalimi orang lain, saudaranya, maka dia harus minta maaf. Minta maaf sekarang, mumpung di dunia. Sebelum nanti di akhirat gitu Pak. Jadi kalau sebagai kita nih, kita yang mungkin menzalimi, ya udah kalau dia merasa terzalimi kita minta maaf. Ini yang terbaik dilakukan gitu Pak ya. Karena tadi yang namanya mudarat itu beda-beda tiap orang gitu ya. Jadi mudarat atau bahaya kepada orang itu beda. Mungkin buat orang yang pertama ini nggak bahaya, tapi buat yang ini dia bahaya. Dia merasa terzalimi seperti itu beda-beda. Makanya kemudian ya kita harus kalau dia bilang saya terzalimi, ya saya minta maaf. Kita minta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua tadi untuk orang yang dizalimi tadi gitu Pak ya. Betul orang yang berbuat zalim secara otomatis memang ada balasannya. Nah cuman yang mengkhawatirkan lagi, nah kalau orang yang dizalimi ini berdoa kan seperti itu akan ditambah lagi azabnya. Jadi bukan hanya orang yang menzalimi ini nanti akan mendapatkan dosa kemudian pahalanya dibagikan kepada kita, tapi kalau seandainya orang yang dizalimi berdoa, misalkan dia berdoa, ya Allah, ya sulitkanlah dia, dia akan dapat kesulitan. Karena doa orang yang dizalimi itu kan dikabulkan. Nabi katakan ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Nabi katakan hati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Nabi katakan kepada Mu'adz ketika Nabi utus Mu'adz ke Yaman untuk berdakwah, untuk memimpin kaum muslimin di sana. Nabi ingatkan, apalagi sebagai pemimpin tuh kadang-kala kita nggak tahu. Jadi kita punya tanggung jawab gitu Pak ya. Ada beberapa orang yang kita urus, itu kadang-kala kita nggak sadar tuh. Kita berbuat zalim misalnya. Makanya Nabi ingatkan kepada Mu'adz, engkau datang ke Yaman sebagai juru dakwah, sebagai pemimpin mereka nanti, maka ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati jangan sampai kamu menzalimi orang lain. Karena doa orang yang dizalimi itu nggak ada hijab. Maka tadi orang yang zalim, selain dia berdosa, selain dia nanti dapat hukuman otomatis, pahalanya dibagi-bagikan pada akhirat nanti, dikhawatirkan kalau orang yang dizalimi berdoa ditambah lagi azabnya. Jadi apakah orang yang dizalimi ini berdoa kesulitan di dunia buat dia akan terjadi? Mungkin yang tadinya itu atasannya gitu Pak ya, yang kaya raya didoakan, miskin misalnya, itu bisa terjadi. Jadi dia dapat kesulitan dunia dan juga akhirat. Sampai dia bertaubat minta maaf. Maka di sini gitu Pak, ini adalah kalau ada orang yang dizalimi. Makanya kemudian kalau kita punya amanah gitu Pak, dan kita nggak tahu, takut kita menzalimi orang lain, nah maka berdoa kepada Allah. Jadi di antara solusinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan semua dosa yang mungkin kita nggak sadar. Itu juga di antara hal yang solusi gitu Karena tadi namanya manusia pasti akan ada kekurangan tuh. Sehingga kita kalau seandainya merasa gitu atau mungkin kita punya tanggung jawab di bawah kita ada banyak orang, kita takut menzalimi mereka tanpa sadar, maka berdoa sama Allah. Ya Allah, maafkan aku atas apa-apa yang aku nggak mampu kendalikan seperti itu di luar kemampuanku, maka insya Allah Allah akan maafkan. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, ada lagi mungkin Pak? Silakan Pak, tafadhol.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Wa'alaikum. Amin. Wa'alaikum. Apabila ada orang yang dia berjanji, katakan misalnya orang tua kepada anaknya, tapi janjinya itu berjangka. Jadi nanti kalau lulus, kalau nah sekarang anaknya belum lulus. Lalu orang tua tersebut menemui ajalnya lebih dulu sebelum janjinya itu tercapai, tanpa punya niat untuk mengikat janji tersebut. Apakah itu dihukumi sebuah dosa atau bagaimana? Atau ya, kalau seperti itu enggak apa ya, karena kan dia sudah ada syaratnya tuh. Jadi memang itu kan di luar kemampuan dia. Karena namanya ajal kan nggak bisa diwajib mundurkan gitu Pak ya. Sehingga dalam hal ini orang tua itu kan ketika janjinya memang sudah mempersyaratkan sesuatu. Jadi kalau kamu lulus akan dibelikan ini, itu janji, itu dipegang. Dan memang janjinya sesuai dengan waktu. Dan kalau seandainya qadarullah gitu Pak ya, orang tuanya wafat ya sudah. Jadi sehingga pada akhirnya orang tua itu nggak berdosa karena janji dia adalah nanti. Jadi memang ada syaratnya. Dan al-muslimun ala syurutihim. Jadi seorang muslim itu terikat dengan syarat-syaratnya. Jadi ketika misalnya ayahnya pernah berjanji, orang tuanya misalnya, tapi qadarullah ya sudah, ajal mendahului ya sudah. Jadi ayah tersebut tidak berdosa. Dia tidak dihitung sebagai pengingkar janji, enggak. Karena memang itu di luar kuasa dia. Karena ajal itu bukan kita yang ngatur gitu Pak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada lagi mungkin Pak? Sudah Pak ya? Jika sudah, maka demikian. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.